Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari empat akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan gajian. Nya akan dilanjutkan oleh Vino. Baik, jadi di sini untuk sementara kita untuk mendapatkan eh, kriteria keterampilan kita menggunakan fitur ArrayList. Jadi di sini dan kita mendeklarasikan ArrayList untuk menampung nama pegawai dalam variabel dalam ArrayList global. Untuk berikutnya saya serahkan ke Mas Afif. Oke, untuk menu pertama data pegawai. Jadi di sini kelompok kami membuat 3 menu, yaitu yang pertama tampil data pegawai, input data pegawai, dan yang ketiga kembali. Dan kode sama dengan sc.next integer ini digunakan untuk memasukkan kode yang akan dipilih. Lalu sc.nextLine ini untuk menangkap enter pertama dari yang telah diinputkan. Jika kode yang dimasukkan sama dengan 1, maka akan tampil nama pegawai dan golongan pegawai. Jika kode yang dimasukkan itu 2, maka user akan dimintai untuk memasukkan nama pegawai golongan A sampai D, begitu terus sampai dalam pilihan lanjut ini sampai diisi dengan N atau no. Jadi kalau nanti pilihan lanjut ini dijawab N, maka perulangan ini akan berhenti, dan jika kode yang dimasukkan 3, maka kode ini akan kembali ke menu utama. Seperti itu. Untuk perhitungan gaji, mungkin rekan saya Billy bisa melanjutkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya di menu kedua ada perhitungan gaji. Nah, untuk melihat gaji dari pegawai, kita akan menginputkan nomor dari pegawai yang kita inputkan di awal. Misalnya ada 3 inputan dari nama pegawai tersebut. Jika ingin memanggil yang kedua, maka kita menginputkan angka 2. Nah, untuk menghitung gajinya, kita akan diarahkan ke fungsi perhitungan, yaitu seperti ini. Nah, setelah diketahui kan di sini pas menginputkan data pegawai sudah ada golongan dari pegawai tersebut. Nah, cara pengecekannya adalah sebagai berikut. Jika golongan pegawai adalah A, gaji pokoknya 1 juta, tunjangannya 500, dan B, gaji pokoknya 1.500.000, tunjangannya 700, dan begitu seterusnya. Setelah itu sudah diketahui, kita akan melakukan perhitungan gaji dari karyawan tersebut. Nah, dengan menjumlah gaji pokok plus tunjangan. Dan di perhitungan itu juga ditambahkan
untuk menambahkan jam lemburnya. Jika jam lembur lebih dari sama dengan 1, gaji lembur sama dengan lembur per jam dikali gaji lembur. Maka total gajinya akan gaji pokok ditambah tunjangan dan ditambah gaji lembur. Lalu dihitung ke total gaji. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Afif. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke penjelasan tentang slip gaji karyawan. Untuk slip gaji karyawan sendiri itu tinggal memasukkan data yang telah dihitung dari fungsi sebelumnya yang telah jelaskan Billy, yaitu hitung gaji. Jadi data yang dimasukkan meliputi nama, gaji pokok, gaji lembur, tunjangan, dan nantinya akan diisi pajak, dan yang terakhir gaji yang diterima. Nah, untuk menu pencarian atau menu selanjutnya bisa dijelasin oleh rekan saya, Mas Vino. Terima kasih. Terima kasih. Untuk fungsi berikutnya adalah fungsi pencarian. Dari sini kita akan mengeluarkan 3 output, yakni menu. Jika kita memilih menu pertama, di sini ada memasukkan nama. Jadi kita diminta untuk memasukkan lagi string nama. Kemudian dicek apakah input tersebut sama dengan dicek cross check dengan array nama. Jika ini menggunakan perulangan, jika ketemu nama yang sama, maka akan diberikan output hasil pencarian dengan nama pada variabel pada array list dengan indeks i, hasil yang ditemukan tadi, dan juga golongan dengan indeks i juga. Kemudian nomor karyawan dengan indeks i. Jika nama tidak ditemukan dalam array list nama, maka akan diberikan nama yang Anda cari tidak terdaftar. Pada kondisi kedua, jika kita pada submenu tadi kita memilih menginputkan angka 2, kita akan mencari berdasarkan nomor karyawan. Nomor karyawan di sini adalah dari inputan pada menu utama sebelumnya, yakni menu input. Bagaimana kita menginput kan akan terus berurutan. Jadi nomor karyawan adalah urutan memasukkan input karyawan. Juga bisa dibilang sebagai indeks dari array, baik itu array golongan maupun array list nama pegawai. Di sini dari inputan nomor karyawan, karena nomor karyawan adalah indeks array, jadi kita bisa langsung tahu nama yang dicari, golongan yang dicari, dan nomor karyawan yang dicari. Karena nomor karyawan sama dengan indeks. Mungkin itu saja dari kelompok kita. Untuk progres kita masih kurang fungsi utama pelaporan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.